dengan IMB terkait dengan pembangunan tubuh ini pasti ke depan akan terlibat semuanya, dan makanya secara jadi yang tanggal 11 ini katakanlah bahwa untuk menyampaikannya semuanya lebih bagus, lebih elegan sebagai warga negara. Namun demikian kita sebagai DPRD tadi masukan-masukan bahwa ini ada proses 1 hari bisa jadi IMB dan lain sebagainya, itu juga menjadi perhatian kita ya. Tapi saya kira mau sehari mau sejam, karena kan ini menyangkut mengenai prosedural ya. Kalau prosedural itu yang penting ada legal pengajuannya, kemudian ada kajiannya. Terlepas kajiannya sempurna atau tidak itu kan subjektif ya. Tapi yang jelas bahwa ini dilakukan secara prosedural, kecuali kalau pengajuannya tanggal 15, izinnya tanggal 12, itu mungkin menyalahi. Tapi kalau pengajuannya tanggal 11, izinnya tanggal 12, itu masih dalam apalagi pengajuan tanggal 3 ya. Ada yang mana? Izin tetangga, tanggal 11 Pak. Itu kan tanggal 11 Pak Dede. Ya, tapi terlepas dari itu semua, mau cepat mau lambat, tapi kita hargai. Kalau misalnya ini menjadi perhatian, saya kira memang penyelenggara pemerintah memang harus cepat, ya harus cepat untuk melaksanakan itu. Tapi terlepas dari itu, saya persilakan kepada teman-teman, kewenangan kami sebatas itu. Tapi apa yang menjadi kejanggalan dan lain sebagainya, itu menjadi pusat perhatian kami, dan nanti komisi pun akan melakukan kajian ya, dapat dengan pendapat. Mangga. Apakah hanya secara administrasi tidak mendengarkan suasana lingkungan? Kalau tidak merasakan jangan dikeluarkan Pak. Beri saya akan membuat rumah di sini, tapi setelah tidak mengizinkan akan membuat resah mungkin Pak. Akan membuat. Jadi sebelum itu yang pertama Bapak kepalanya itu perlu ke sana lihat sebenarnya apa tujuan uang makam. Kalau punya jagung ada makam buah itu kan untuk penyembahan. Kedua, tanyakan lingkungan Pak, bukan lingkungan tanah yang ada di sana. Lingkungan masyarakat itu kan yang kita dapat. Ya, saya sangat paham Pak. Persoalan itu akan dilakukan penyembahan atau tidak itu kan subjektif ya. Apakah itu benar atau tidak nggak tahu. Tadi kan di sini ada klausul Pak. Kalau saya lihat dari IMB itu ada klausul ketiga ya, bahwa seandainya ini menyimpang dari apa yang menjadi kajian, menjadi pertimbangan penerbitan IMB, maka itu IMB bisa dibatalkan. Kurang lebih seperti itu kan ya. Nah, masalah itu dijadikan pekerjaan atau tidak, itu kan subjektif, penilaian subjektif. Kami sendiri itu sudah mengundang pihak Paseban, apakah ini akan dijadikan tempat pekerjaan? Bahkan dia ngomong 1000% demi Allah, demi Allah. 1000% kami jamin tidak akan dijadikan tempat penyembahan. Kan itu. Nah, jadi kalau saya melihatnya dari apa yang disampaikan, masyarakat menyampaikan itu, makanya saya tidak mau terjebak. Apakah ini akan dijadikan tempat ritual, tubuhnya seperti apa dan lain sebagainya, itu bukan domain kami. Tapi yang kami lihat adalah keberatan dari masyarakat, kita kaji dan kami sampaikan. Kita tidak punya kewenangan untuk melarang dan menolak. Hanya kewenangan kita karena ini menyangkut mengenai IMB, tempuh IMB itu dan dilaksanakan. Saya kira itu Pak. Ya. Sedikit pada Tuan, mohon izin pada Tuan. Silakan. Sedikit. Gimana? Mengenai hasil audiensi ini bagaimana? Puas nggak Pak? Puas atau gimana? Kalau berbicara puas atau tidak puas, tidak akan pada yang puasnya, karena audiensi ini hanya menyampaikan kepada DPRD aspirasi dari masyarakat di Santana seputar kejadian dengan adanya terbitnya IMB. Nah,
kita itu kan menyampaikan supaya dewan itu tahu bahwa dewan itu memiliki fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, karena ini adalah produk dewan. Ada peraturan yang dilanggar gitu kan, ya ada IEB yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada itu kan, ya dewan juga punya kewenangan kan gitu, itu kan tugas dewan. Adapun masalah aspek hukum itu kan ya kami juga akan melakukan PTU. Kalau masa sosial budaya ya untuk sementara ini insya Allah masih dalam suasana dan kondisi itu aja lah. Tapi jangan dianggap remeh masalah ini. Kalau ini dibiarkan jangan salah. Kami juga nggak tahu dia bom waktu ini bahaya. Pelanggarannya gimana sih, Pak? Pelanggarannya maksudnya kan jadi antara satu aja. Dalam izin tetangga itu judulnya pemakaman Jatikusuma. Oh ya. Tapi IEB terbit itu tuh satangtu itu udah salah kamar. Oh. Itu aja lah, belum banyak yang lain-lainnya. Nanti di pengadilan nanti yang itu mah. Nanti biar dewan aja tahu ini mah ada aspek politiknya apa. Ya. Untuk yang tadi apa yang dikhawatirkan adanya penyambahan itu disampaikan. Ya itu kan terlampau subjektif ya. Ya karena kan belum kejadian. Dari pihak Bapak sendiri nggak menyampaikan itu? Ya ada yang menyampaikan untuk kesembuhan lah, tapi itu kan sifatnya subjektif karena kita masih kepada aspek prosedural. Kita dinas sudah menyampaikan, tapi memang tidak berbicara puasa udah puasa di sini. Nanti harus komit terhadap statement yang kita sampaikan, apalagi hal itu kan disampaikan di ranah publik. Namun dalam perjalanannya nanti kita pun akan melihat kondisi dan reaksi di lapangan, sebetulnya kan lebih kepada itu. Di samping itu pula kan bukti-bukti penunjang nanti apabila betul akan melakukan PTUN, walaupun kami sudah ada bahan-bahan itu sudah ada, cuman kan mungkin perlu dilengkapi biar maksimal gitu ya. Nah, sebetulnya tambahan sedikit saja, yang sangat kami khawatirkan itu adalah ketika bangunan Tugu Batu Satangtu ya, itu nanti digunakan peruntukannya adalah untuk makam. Karena apa? Karena memang rencana dibangunnya bangunan Tugu Batu Satangtu itu memang untuk makam. Gitu. Kemudian ketika itu betul digunakan untuk makam, otomatis tidak sesuai dengan peruntukan, ya kan? Sehingga dinas terkait harus melakukan kajian ulang atau mengevaluasi ulang kalau memang betul itu digunakan. Nah, terus hal itu hanya akan bisa terjadi secara legal formal mereka melakukan pemakaman seperti itu dengan mengatasnamakan sebuah tradisi adat. Ya. Itu kebiasaan adat istiadat. Apabila nanti masyarakat adatnya ini dikukuhkan oleh pemerintah daerah, sebetulnya ini akan terbangun hukum kausalitas.